Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak semua yang di rumah? Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak bapak yang kelas 4 plus, mudah-mudahan semuanya beserta sanak keluarganya di rumah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kuat dalam melakukan ibadah dan melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan ini. Baik anak bapak, hari ini materi kita yang berkaitan dengan materi agama adalah, boleh juga anak bapak buka buku agamanya di rumah, halaman 56, yang berkaitan dengan mengenal arti bersih dan sehat. Mengenal arti bersih dan sehat. Terus ada juga di situ bagian B-nya, aku senang berwudu. Nah, tentunya anak bapak di rumah, yang pertama apa yang mau bapak bahas di sini? Ya kan? Pertama, tadi bapak mengatakan mengenal arti bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Orang bersih biasanya sehat. Orang sehat karena bersih. Sebaliknya orang jorok akan tidak sehat. Orang kotor akan tidak sehat. Makanya hari ini kita membahas tentang bersih, ya, arti bersih dan sehat. Menurut kacamata agama, menurut hemat secara agama, yang dikatakan bersih itu adalah bersih daripada najis atau hadas kecil atau hadas besar. Itu yang disebut dengan bersih. Makanya bersih secara agama tidak cukup hanya kita mandi pakai sabun, setelah itu kita sholat. Tidak. Ya, tidak cukup sampai di situ saja. Tetapi ketika kita mau melakukan sholat, ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka kita dianjurkan berwudu, ya, taharah, bersuci. Ya, bahasa Medannya kita harus bersih, ya, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Bersih kita dari najis atau kotoran. Nah, tentunya anak bapak di rumah, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita sholat? Ya, sudah jelas, berwudu. Sebelum berwudu apa? Toh istinja. Nawaitul istinja'i minal bauli wal ghaiti fardhan alayya lillahi ta'ala. Ya. Sengaja aku beristinja daripada buang air kecil dan buang air besar, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Setelah kita selesai beristinja atau cebok tadi, maka kita melakukan wudu. Ketika kita mau berwudu, apa yang harus kita lakukan yang pertama? Yang pertama yang harus kita lakukan anak bapak di rumah adalah berniat. Apa yang pertama? Berniat. Apa niatnya, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita di luar kamar mandi atau di luar WC boleh pakai suara. Tapi kalau kita dalam kamar mandi kita ada WC-nya, maka kita berdoa itu jangan pakai suara, cukup dalam hati. Kalau di luar WC, di luar misalnya di kamar mandi kita itu WC-nya berbeda, maka boleh kita pakai doa. Apa doanya? Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan alayya lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Boleh pakai lafaz, pakai kedengaran suaranya, boleh dalam hati. Kalau ada WC di kamar mandi kita, maka jangan pakai suara, cukup di dalam hati. Nah, setelah selesai kita membaca lafaz niat wudu, berikutnya apa? Ya bersihkanlah tangan, berkumur-kumur, ya. Kalau subuh-subuh boleh berkumur-kumur, ya. Kalau di siang hari bulan suci Ramadan seperti ini jangan, ya. Siang-siang jangan, sore jangan. Kenapa? Takutnya nanti ketelan, ya kan? Minum yang enak kamu, ya. Kalau nggak sengaja nggak batal puasanya, tapi kalau pura-pura nggak sengaja batal, ya kan? Minum, apalagi jam-jam pas mau sholat zuhur kan haus-hausnya itu,
berkumur pula kamu pura-pura berkumur ya, kau minum pula. Makanya ya tidak boleh kita berkumur-kumur kalau di bulan suci Ramadan di siang hari dan sore hari. Kalau pagi-pagi ada ulama yang mengatakan boleh pagi ya, kalau siang malam tidak. Nah, setelah selesai kita membaca niat ya, maka lakukanlah membasuh muka nih, mulai dari tempat tumbuhnya rambut semuanya ya. Nah, setelah itu basuhlah secara 3 kali, membasuh kedua tangan hingga 2 siku. Nih, tangan kanan duluan sampai sikunya. Jangan sampai nggak basah sikunya. Kalau nggak basah sikunya, wudhumu tidak sah. Setelah itu menyapu sebagian rambut. Habis itu telinga, menyelang-nyelingi telinga. Dahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Nah, setelah itu apa lagi? Membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki hingga matahari kaki. Kalau nggak sampai kedua mata kakimu nggak bersih, nggak basah dua-duanya, maka wudhumu juga tidak sah. Ya, memang ini sepele, tapi kalau nggak rutin, nggak bagus kita pahami ilmunya, maka kita tidak sah sholat kita. Kenapa? Karena wudhunya tidak sah, tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sempurna, maka sholat kita tidak sah. Nah, setelah selesai kita berwudhu, maka yang terakhir apa? Berdoa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, barangkali materi kita Bapak pada kesempatan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa dipahami. Ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan di rumah, dan jaga sholat yang 5 waktu. Ditambah dengan sholat tarawih dan baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bisa di masjid, alhamdulillah. Nggak bisa di masjid, di rumah juga tidak apa-apa. Yang penting sholat dan baca Quran jangan tinggal dan jangan lupa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.